Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Berendo Ruang Konsultasi masih membahas terkait peralihan hak atas tanah di Provinsi Bengkulu. Baik, tadi aku pertanyaan terakhir adalah bagaimana peralihan dari HGB ke hak milik. Apakah ada batasan waktu? Terus apakah ada pembayaran pajak juga nih, Pak? Jadi ada dua hal yang perlu diketahui mengenai hak guna bangunan menjadi hak milik itu. Pertama, minimal kalau bisa 2 tahun sebelum hak guna bangunan itu berakhir itu diperpanjang kalau tidak mau ditingkatkan jadi hak milik. Bisa saja yang mempunyai hak guna bangunan itu adalah badan hukum, karena di UPA juga disampaikan atau dicantumkan bahwa salah satunya tidak hanya orang perorangan tapi juga badan hukum selaku subjek hukum bisa mempunyai hak guna bangunan. Nah, namun badan hukum tidak bisa mempunyai hak milik kecuali ada persetujuan menteri seperti yayasan, jadi itu harus dapat surat keputusan menteri. Nah, yang pada umumnya badan hukum itu memiliki hak guna bangunan sehingga tidak bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Beda kalau orang perorangan. Itu pun disyaratkan juga sama BPN mengenai menjadi hak milik itu. Yang krusialnya, yang pentingnya menjadi hak milik itu pertama ada IMB, izin mendirikan bangunan, itu menjadi syarat. Ataupun saya juga menemukan peraturan, saya lupa ya nomornya berapa, itu juga bisa minta surat keterangan dari kelurahan yang menjelaskan bahwa di atas tanah itu mempunyai di atas tanah itu terdapat rumah tinggal. Biasanya di beberapa BPN juga diminta tuh foto lokasi, karena kalau cuma tanah kosong untuk apa jadi hak milik katanya. Nanti bakal ditinggal jadi tanah terlantar lagi. Di guna HGB itu juga biar yang mempunyai tanah itu merawat tanah itulah kurang lebih. Kalau nggak di ini ya nggak diperpanjang lagi, kayak badan hukum tadi nggak ditinggalin aja tanah terlantar, tentu untuk diperpanjang jadi pertimbangan oleh BPN. Nah, gimana Pak? Yang kedua, kalau misalnya udah berakhir masanya hak guna bangunannya misalnya 2025 ini udah habis, bisa nggak Pak untuk kami tetap sertifikatnya untuk kami perbarui? Bisa, namanya pembaruan atas tanah, jadi penerbitan kembali sertifikat yang sama tadi. Hanya saja ketika itu telah berakhir itu bisa menimbulkan pajak BPHTB karena udah berakhir, bisa menimbulkan pajak sehingga rugi kan, udah punya hak atas tanah tiba-tiba kita dalam tanda kutip lupa, hilaf, tiba-tiba bayar pajak lagi. Waktu menerbitkannya dulu bayar pajak, waktu dapatin tanahnya bayar pajak, berakhir pula haknya bayar pajak lagi. Maka tadi saya sampaikan ketika mau jual beli hak guna bangunan tolong diperhatikan jangka waktunya. Jangan sampai pembeli yang menanggung pajak tersebut. Itu 2 kali kena, pajak pembaruannya, kemudian pajak jual beli BPHTB. Biasanya nih kalau pada umumnya di Bengkulu ya, jual beli itu yang nanggung pajak biasanya disepakati pembeli semua. Nah, ketika pembelinya nggak tahu, ngomong nggak terlalu mengerti tentang proses ini, itu pas saat jalan ke notaris PPAT kebingungan. Gimana ya Pak kami menunaikan pajak ini? Ujung-ujungnya apa? Karena uangnya, biayanya nggak mencukupi, udahlah Pak bawa tangan aja. Resiko hukumnya justru lebih tinggi. Jadi mohon diperhatikan sekali tentang proses-proses itu, jangan sampai nanti itu menjadi masalah di kemudian hari. Benar sekali, apalagi terutama untuk yang mau ngambil KPR subsidi ya, yang kita kira hanya bayarnya yang cukup murah, terus juga kayaknya pajaknya juga murah gitu, tapi ternyata ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga ya Pak ya. Mungkin terakhir nih dari Bu Dila nih, mungkin himbauan kepada masyarakat untuk lebih pintar lagi nih dalam melakukan peralihan hak atas tanah. Oke, kepada masyarakat Bengkulu
Bengkulu khususnya, di Kota Bengkulu dan umumnya di Provinsi Bengkulu, untuk peralihan hak atas tanah itu pertama kita harus lihat dulu apakah tanah tersebut bersertifikat atau tidak. Bersertifikat tadi kita perhatikan lagi, dia hak milik atau hak guna bangunan. Hak guna bangunan masih berlaku atau tidak gitu. Jadi kita lihat dan nama yang menjual itu betul atau tidak nama yang saat ini memegang sertifikat. Karena tadi banyak kejadian jual beli sudah tangan kedua tidak dibalik nama, jadi tangan kedua sudah ke tangan ketiga dan sebagainya gitu. Jadi yang bertindak selaku penjual secara administrasi itu harus orang yang ada di sertifikat namanya gitu. Jadi tidak bisa tuh nanti si yang tangan kedua mau menjual dia cuma bawa kwitansi, dulu saya beli dengan bapak ini gitu kan, kemudian ketika mau balik nama si bapak yang nama di sertifikat sudah tidak ada gitu kan. Enak kalau dia masih membuang kuasa, dia memiliki kuasa jual. Dan kuasa jual ini ada persyaratannya juga, orang yang memberikan kuasa itu harus masih hidup gitu, karena kuasa ini secara otomatis apabila dia meninggal itu kuasanya mati gitu. Dan prosesnya balik lagi tadi waris dan sebagainya. Jadi kepada masyarakat itu apabila mau membeli gitu, baik itu KPR ataupun tidak, kita pastikan dulu sertifikatnya ada atau tidak, bersih atau tidak. Bersih atau tidak taunya dari mana? Kita pengecekan ke BPN. Itu pengecekan sertifikat gampang kok sekarang, online, keluar di hari yang sama gitu kan. Jadi kita lihat nanti di hasil pengecekan tuh kelihatan ada blokir atau tidak, ada tanggungan atau tidak, ada sengketa atau tidak, benar atau tidak namanya masih yang atas nama di sertifikat begitu. Jadi jangan ujuk-ujuk mentang-mentang kenal, biasanya gitu. Beli dengan teman, beli dengan saudara gitu kan, ya udah saya kasih sertifikat, kamu kasih kwitansi, kita tukeran seperti itu gitu. Jadi memang dalam peralihan hak atas tanah ini harus atau wajib hukumnya ya melalui pejabat pembuat akta tanah agar tidak ada simpang siur lagi nih dalam kepemilikannya. Baik Ibu Dila, terima kasih banyak atas waktunya dan juga Bapak Janza sudah hadir tentunya untuk membahas terkait peralihan hak atas tanah di Provinsi Bengkulu. Baik pemirsa, jangan lupa saksikan terus tentunya Berendo Ruang Konsultasi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Afifa Mansyah pamit undur diri dan sampai jumpa.